Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasrif Tahir. Saya dari kelas PTE 01, jurusan Pendidikan Teknik Elektro, angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi transmisi daya, yaitu struktur dan peralatan saluran transmisi. Transmisi daya bawah tanah telah berkembang pesat seiring pertumbuhan perkotaan dan kebutuhan akan solusi estetika dan spasial yang lebih baik. Jalur transmisi berisolasi gas atau GIL muncul sebagai solusi untuk meningkatkan kapasitas transmisi dan mengurangi dampak lingkungan yang terkait dengan jalur transmisi udara. Meskipun transmisi daya bawah tanah dan GIL memiliki keunggulan masing-masing, tantangan tetap ada. Transmisi daya bawah tanah melibatkan biaya instansi dan pemeliharaan yang tinggi, sementara GIL menghadapi keprihatinan terkait dampak lingkungan dari gas isolasi seperti SF6. Dalam menghadapi tantangan ini, inovasi terus mewarnai kedua teknologi ini. Perkembangan baru dalam teknologi kabel isolasi dan perkembangan alternatif gas isolasi yang lebih ramah lingkungan adalah area penelitian yang menarik. Sistem transmisi bawah tanah. Saluran transmisi bawah tanah adalah sistem pengiriman energi listrik yang menggunakan kabel dan konduktor yang terletak di bawah permukaan tanah. Adapun keuntungan dari sistem transmisi bawah tanah yaitu saluran transmisi bawah tanah adalah kemampuannya untuk menghindari struktur bangunan dan infrastruktur perkotaan, menjadikannya solusi yang estetis dan spasial. Adapun tantangannya yaitu biaya instalasi dan pemeliharaan yang lebih tinggi menjadi kendala utama. Dalam perbaikan atau penggantian komponen sistem dapat lebih sulit diakses dan memakan waktu yang cukup lama. Kemudian ada konfigurasi sistem. Sistem berurutan adalah saluran yang keluar dari gardu primer menyalurkan tenaga listrik kepada konsumen melalui gardu induk sekunder yang letaknya berurutan. Kemudian sistem banyak terminal menyerupai sistem berurutan di atas. Perbedaannya adalah bahwa di setiap saluran dihubungkan dengan trafo, sedang pemutus beban hanya dipasang pada ujung gardu primer. Pada sistem rangkaian tertutup atau loop, gardu-gardu dihubungkan satu sama lain sehingga semuanya membentuk rangkaian yang tertutup. Kemudian ada sistem jaringan. Sistem jaringan menyerupai sistem yang banyak terminal. Perbedaannya adalah pada gangguan yang terjadi. Artinya apabila terjadi gangguan pada sesuatu saluran atau trafo, maka pelindung jaringan sekunder akan bekerja dan memutuskan aliran pada saluran yang terganggu. Kemudian yang terakhir ada sistem radial. Pada sistem radial, sebuah gardu induk menyalurkan tenaga listrik secara radial melalui gardu-gardu sekunder kepada konsumen. Untuk penyaluran tenaga listrik di bawah tanah digunakan kabel tenaga. Jenis kabel tenaga banyak sekali, namun demikian kabel tenaga dapat diklasifikasikan menurut kelompok-kelompok berikut ini. Kabel menurut kulit pelindungnya, misalnya kabel bersarung timah hitam, kabel berkulit pita baja, kabel berkulit kawat baja, kabel berkulit kawat tembaga, kabel berkulit baja tahan karat, kabel berkulit kawat aluminium, kabel bersarung guni, dan kabel tahan karat. Misalnya kabel plastik dan kabel karet, kabel padat, kabel jenis datar, kabel minyak, dan kabel berisi gas tekanan rendah, kabel tekan, kabel pipa, dan jenis-jenis kabel pipa yang digunakan misalnya berisi gas, gas tekan, dan yang berisi minyak. Misalnya kabel saluran, kabel taruh, kabel laut, kabel corong utama. Berikut ini jenis penyambung pada sistem penyambungan kabel bawah tanah, yaitu yang pertama kotak akhir pasangan luar atau kabel PILC 11 kV. Yang kedua penyambungan akhir pasangan luar kabel plastik tegangan rendah. Yang ketiga akhiran pasangan dalam. Keempat kotak penyambung langsung, dan terakhir penyambung T-kabel tegangan rendah. Kemudian ada cara menaruh kabel. Yang pertama cara menaruh langsung, yaitu di mana kabel ditanam langsung dalam tanah. Untuk cara menaruh langsung, kabel ditanam kira-kira 1,2 meter bila dikhawatirkan adanya tekanan-tekanan mekanis. Namun bila kemungkinan itu tidak ada, maka kabel ditanam kira-kira 0,6 meter. Kemudian yang kedua, memakai sistem pipa.
yaitu pemasangan kabel dengan menggunakan pipa-pipa beton bertulang atau baja atau PVC yang keras, yang ditanam dan dihubungkan dengan lubang-lubang kerja berjarak 100 hingga 200 meter. Kabel ditarik dalam pipa-pipa ini dan dihubungkan melalui lubang-lubang kerja tadi. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan sistem terusan tertutup, yaitu di mana kabel ditaruh dalam terowongan yang melalui lubang-lubang kerja. Seperti pada sistem pipa, cara ini digunakan bila jumlah kabelnya melebihi 20 buah. Kemudian ada cara pemasangan kabel. Yang pertama, sebelum meletakkan kabel, kita harus memeriksa isolasi kabel dengan Megger sebagai pemeriksaan pencegahan kemungkinan adanya kerusakan. Yang kedua, penggulung kabel harus diputar searah dengan tanda panah yang ada padanya. Jika tanda itu tidak ada, maka penggulung harus diputar searah dengan akhiran kabel di dalam dan berlawanan arah dengan akhiran luar. Yang ketiga, kabel harus diambil dari bagian puncak penggulung dengan tanjakan penyangga. Jika perlu, menggulung di rem guna menghindari putaran terlalu cepat. Keempat, jika perlu dipindahkan, penggulung kabel harus dipindahkan dengan roda-roda kabel. Jika penggulung kabel digulingkan, harus dilakukan searah anak panah yang tertera di sisi penggulung kabel. Yang kelima, jari-jari pemasangan harus dibuat sebesar mungkin. Jari-jari pemasangan terkecil dianjurkan dalam IS 1225 hingga 1967 untuk kabel beban atau kabel bertabir paduan timbal. Kemudian yang terakhir, pada cuaca yang dingin, kita harus memanasi kabel sebelum ditangani. Kabel tersebut harus dipasang ketika suhunya dan suhu permukaan di atas 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit dan tidak boleh turun sampai suhu tersebut selama 24 jam. Kemudian yang ketujuh, kita harus membuat percobaan kelembaban pada bahan penyambung sebelum dilakukan penyambungan. Yang kedelapan, jika kabel disambungkan dengan kabel yang sudah terpasang, jajaran teras dari ujung yang disambung harus berlawanan arah. Jadi jika satu ujung searah jarum jam, maka ujung yang lain harus berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian yang terakhir, kita harus menyiapkan bahan-bahan penyambung dan perlengkapannya, misalnya cincin penghantar, patri, pita-pita isolasi dan pita pelindung, kompon isian pelindung, kotak-kotak penyambung dan sebagainya harus benar-benar mutunya. Demikian juga ukurannya harus dibuat oleh yang para ahli. Adapun kesimpulan dari materi tersebut yaitu saluran transmisi umumnya terdiri dari menara listrik, tiang, dan kabel listrik. Desain dan konstruksi struktur harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan topografi setempat. Tinggi menara dan tiang juga harus diatur dengan baik untuk meminimalkan efek lingkungan, seperti interferensi visual dan dampak pada kehidupan satwa liar. Penggunaan teknologi canggih seperti sensor pintar dan sistem pemantauan jarak jauh juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan mendeteksi potensi gangguan lebih awal. Saluran transmisi bawah tanah juga dapat menjadi solusi, tetapi terdapat kelemahan yang besar pada saat terjadi kerusakan karena perawatannya yang sangat rumit. Baik, mungkin cukup sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.